kadang sering ini juga komal-komal yang membahas agama ini lewat, tapi saya nggak pernah dalami. Cuma belakangan ini juga saya lihat, saya juga kemarin ada roomnya siapa lupa aku, saya sampaikan juga seperti itu. Artinya himbauan ini juga bukan terhadap komalnya yang Islam saja, yang Kristen juga saya sampaikan seperti itu. Terus kemarin kan di video saya sudah saya bilang, ada juga yang nanggapi, lalu kalau orang Kristen yang menghina Islam, bagaimana tanggapan ketua? Ya tanggapan saya, ya silakan saja diproses gitu. Jadi saya pikir apa yang saya sampaikan bisa cukup dimengerti, dan ini hanya himbauan saya. Syukur diterima, nggak diterima pun ya apa mau saya bilang ya. Sebelum saya menyapa, mempersilakan abang saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Mohon maaf, malam siang saya potong. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke, izin sebentar. Ganteng banget Panglima kita nih, Masya Allah, mantap. Apaan sih lo? Sebelum Abang Zuma berbicara, izinkan saya menjawab kembali Pak Lamsiang. Dinda, yang ngomong dibesarin, yang memberikan materi dibesarin. Siap. Saya besarkan diri saya karena saya ingin menjawab Pak Lamsiang dulu. Pak Lamsiang yang terhormat, saya adalah orang yang berusaha untuk kooperatif karena saya mencintai negeri ini. Orang tua saya lahir di Indonesia, nenek saya lahir di Indonesia. Saya mencintai negeri ini. Saya sangat menginginkan adanya, berhentinya, tidak ada laginya perdebatan lintas agama. Saya menginginkan hal itu biar saya fokus untuk menikmati kehidupan saya. Ya, tapi dengan catatan, tolong dengan sangat keluarkan istilah-istilah Islam dari Kristen yang kalian comot di kitab kalian, yang kalian tafsir secara sembarangan tanpa data yang ilmiah. Satu. Yang kedua, hentikan semua bentuk misionaris baik online ataupun offline, atau tangkap mereka semua yang sengaja mengajarkan agamanya kepada orang yang sudah beragama. Kalau kalian tidak mau kami yang bertindak, umat Islam kalian yang lakukan sendiri. Yang ketiga, tutup semua komal-komal Kristen baik YouTube, baik TikTok, apapun bentuk platformnya yang membahas Islam, mempertanyakan Islam, atau menyamar menjadi Muslim. Lanjut, tolong masukkan ke dalam penjara kalian yang melaporkan para Muslim yang menghujat. Kalau memang kalian adalah umat kasih, laporkan, kalian urus. Giliran orang lain kalian urus, giliran rumah kalian tidak kalian urus. Lihat kami menghadapi logika. Ketika logika menginjak Bible, adakah kami yang sepakat? Bahkan kami berniat untuk melaporkan. Masalahnya ini delik apa? Delik umum. Kalau kami melaporkan, kami ini para pendebat. Banyak urusan kami harus kami kerjakan. Ingat, kalian ketika logika menginjak Alkitab kalian tidak ada yang melaporkan. Ketika kalian melihat kami berdiskusi, kalian tersakiti dengan diksi kami yang ada konsekuensi logik dari kalian melaporkan kami. Saya minta kalian penjarakan para apologet Kristen yang terang-terangan menghujat, mempelintir hadis, mengajarkan apa yang tidak ada dan monolog di komal mereka. Kalau tidak, kalian jangan berhentikan kami, jangan atur kami, jangan kalian yang mengangkangi hak kami berdemokrasi. Bunuh saya, itu cara menghentikannya. Ingat, kalau saya mati dengan dibunuh, tahu kalian siapa pelakunya? Saya tidak punya musuh. Saya tidak punya utang pinjol, saya tidak punya utang di bank, saya tidak pernah bertengkar hebat dengan orang lain. Yang memusuhi selama ini saya adalah umat Kristiani yang lewat-lewat di komal saya, mengancam membunuh saya, yang tidak mengizinkan saya bersuara. Jadi teman-teman, saya sering live itu untuk menunjukkan kepada kalian, saya masih hidup. Bukan karena saya star syndrome. Saya tunjukkan saya masih hidup. Selama saya masih hidup, saya dedikasikan hidup saya untuk menjawab setiap fitnah dan syubhat terhadap agama saya. Jadi jangan pernah bungkam hak demokrasi kami. Kecuali pemerintah saya yang katakan, Unirifa berhenti ya, kami akan penjarakan itu Sofiatul tanpa ragi. Saya tidak perlu diperintahkan. Saya close TikTok, hanguskan TikTok, hanguskan YouTube, saya ganti jadi vlog pribadi Unirifa. Itu Pak Lamsiang. Bisa saya tanggapi? Silakan. Jadi saya kemarin berpikir begini, ini kan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita sepakat, kita minta kepada Menteri Agama
agar mensertifikasi semua penceramah agama sehingga tidak terjadi saling hujat menghujat begitu. Itu salah satu menurut saya solusi gitu ya. Kepada platform media sosial juga harus juga secara aktif dan juga antisipatif terhadap konten-konten yang negatif, termasuk konten-konten yang menghujat gitu ya. Saya juga terus terang bukan mengatakan tidak ada orang Kristen yang menghina Islam, ada banyak malah. Cuma lebih detail saya juga kurang mendalami gitu ya, karena saya juga sebenarnya tidak mau terseret dengan konflik-konflik seperti itu. Jadi ya sekali lagi himbauan saya ini juga sebenarnya bukan kepada roomnya yang orang Islam, kepada roomnya yang orang Kristen juga aku sampaikan seperti itu gitu loh. Jadi mungkin kalau kita sepakat ini himbauan ya, mari kita sama-sama ke Menteri Agama agar Menteri Agama sebagai lembaga negara yang mengawasi itu untuk mensertifikasi semua penceramah-penceramah sehingga bisa ceramah agama itu atau materi agama itu membawa kedamaian bagi semua. Saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan. Ini hanya sekedar saran, tapi saya juga bukan orang atau lembaga yang bisa memutuskan. Begitu Uni. Terima kasih. Siap. Pak Lamsiang, mungkin ada tanggapan dulu dari Bang Zuma dan Perah, karena kami para kristolog Islam ini adalah orang-orang yang intens berdiskusi sudah bertahun-tahun. Jadi saya harap Anda mendapatkan sudut pandang juga dari guru-guru saya dan abang dan adik saya, ya, supaya berimbang ya. Silakan Pak Lamsiang didengarkan, silakan Bang Zuma pendapatnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Bang Lamsian. Perkenalkan saya Bang Zuma. Jadi gini, sangat-sangat luar biasa ya usulan abang ini untuk kemudian meminta kepada pemerintah memberikan sertifikat atau memberikan sertifikasi untuk kemudian para pendakwah atau penyampai atau pengkhotbah ya, agar mereka bisa ditunjuk sebagai narasumber di dalam mengajarkan sebuah agama. Itu menarik. Akan tetapi entah itu abang ini sengaja atau tidak sengaja, entah sadari atau tidak, sebenarnya yang harus diberikan oleh pemerintah bukan kepada pengkhotbah, tetapi pemerintah harus mengusulkan atau memutuskan semua agama yang ada di Indonesia ini harus kembali kepada original teks kitab. Setelah itu diterjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Indonesia yang betul. Jangan diterjemahkan menyakiti agama lain. Contoh nih Pak, ketika dikatakan di dalam 1 Korintus 1 nomor 25, sebab morosteos, apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Sebab kebodohan dewa. Tapi dirubah oleh lembaga Bible, sebab kebodohan Allah. Coba, jauh sekali, jauh meninggalkan original teks. Padahal kitab saudara kita Kristen itu adalah bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya jelas, tidak ada sedikit pun cerminan bahwasanya yang dimaksud di situ adalah Allah dalam bahasa Arab. Kalau kita lihat KBBI, ALLAH sama dengan nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi Allah yang bersumber dari kata Allah, kemudian Allah dibaca Allah oleh orang Kristen, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, Bang. Artinya, kalau kita tidak menginginkan adanya perdebatan, maka yang perlu diperbaiki adalah kitab suci kita. Karena kalau rusak kitab suci kita, rusak agama kita. Kalau kitab kita bermasalah, maka agama kita bermasalah. Kalau agama kita yang bermasalah, berarti akhirat kita juga akan bermasalah. Lalu apa solusinya? Kembali kepada marwah, kembali kepada original teks kitab kita. Kita dudukkan kemudian, apa sih bahasa asli kitab saya ini? Lalu
diterjemahkanlah kembali ke dalam bahasa yang kita cintai, yaitu bahasa Indonesia, dengan baik dan benar. Saya yakin sekali, siapa kami umat Islam yang mau usil kepada saudara-saudara kami Kristen? Tidak ada hak kami untuk itu. Tak ada kewajiban kami kemudian untuk membahas atau menelaah atau mendiskusikan isi Bible. Kenapa? Karena itu kitabnya saudara kami Kristen. Selayaknya yang terjadi, kitabnya orang Hindu. Mana ada umat Islam memperdebatkan? Kenapa? Karena kitabnya umat Hindu tidak pernah kemudian masuk ke dalam ranah keagamaan Islam. Nah, sekarang kalau kita lihat 1 Korintus 1:25, Hotimoros Theos, sebab kebodohan Allah. Coba, ini kan penghinaan bagi kami. Markus 1 nomor 1. Apa yang diterangkan di sana, Bang? Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Tuhannya umat Islam. Padahal saudara-saudara Kristen tahu di dalam Islam itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Banyak kita dengarkan, setiap saat kita dengarkan, Al-Quran kita dengarkan, masjid di mana-mana, toa masjid ada di mana, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Tapi saudara Kristen punya kitab, Yesus adalah anak Allah. Andai saja Yesus adalah anak Yahweh, Yesus adalah anak Elohim, Yesus adalah anak Theos, Yesus adalah anak dewa, Yesus adalah anak Tuhan, maka tidak ada diskusi yang seperti abangku ini tengok setiap saat. Kenapa? Ya karena untuk apa kita berdiskusi? Agamamu, agamaku, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kan itu poinnya, sorry. Alhamdulillah. Nah, sehingga sedikit lagi, ketika kemudian Kristen datang ke Nusantara kita ini, ke negara kita ini dengan warnanya sendiri dari asalnya, untuk apa kita perdebatkan? Silakan saudara menyembah Tuhannya yang mereka sebut Theos, yang mereka sebut Yahweh, yang mereka sebut Bapa. Silakan. Islam menyembah Tuhannya yang mereka sebut Allah. Nggak ada perdebatan. Apa yang kita mau perdebatkan? Nah, sekarang poin keduanya adalah, saya rasa orang-orang seperti abang ini, meskipun menggalang kekuatan sekuat apapun, ini adalah hal berat. Kenapa? Amanat agung dari Bible itu sendiri, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nah, ini perintah dari Yesus, Matius 28 nomor 19. Jadikan, mateteu dalam bahasa Yunani, jadikan, kristenkan mereka. Seluruh bangsa harus menjadi muridku. Seluruh bangsa harus menjadi pengikut Yesus. Harus, karena itu perintah. Matius 28, 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi gereja memang bukan tanpa alasan menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Karena memang diperintahkan mereka mengkristenkan siapapun yang ada di Nusantara ini. Jadi mau kayak mana? Itu perintah. Belum lagi di Markus 16:16, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Penduduk Indonesia yang beragama Islam itu makhluk. Berarti makhluk yang beragama Islam di Nusantara ini harus diinjilin. Karena itu perintah. Jadikanlah, beritakanlah, itu perintah. Kalau tidak diperintahkan berarti melanggar perintah Yesus. Melanggar perintah Yesus berarti dosa. Supaya tidak berdosa, maka lakukan penginjilan kepada umat Islam. Masalahnya sekarang, Kristen, mohon maaf nih, secara terstruktur melakukan penginjilan dengan cara yang tidak jujur. Apa tidak jujurnya? Mereka menggalang kekuatan penginjilan melalui terjemahan. Istilah-istilah yang menjadi prinsip dalam iman Kristen mereka ambil masuk ke dalam Bible supaya dengan mudah mereka memurtadkan, melakukan penginjilan dan mengajarkan semua bangsa, khususnya bangsa Indonesia yang adalah mayoritas Islam, untuk menjadi muridnya Yesus. Jadi ini agak berat. Ini agak berat. Karena itu amanat.
Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Thailand, untuk menjadi muridku. Kalau tidak, itu melanggar karena ada perintah. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Kalau tidak menjalankan perintah ini, dosa karena melanggar perintah. Nah, yang bisa kita minta saat sekarang, silakan lakukan pengajaran Bible, tapi dengan cara yang jujur. Contoh, wahai saudaraku Suma, ya paman, kami datang sebagai Kristen, izinkan kami melakukan pembacaan Bible. Kalau Anda tertarik, silakan. Kalau tidak tertarik, silakan. Silakan Anda bacakan. Yesus diutus oleh dewa sebagai juru selamat dunia. Ya kami dengar. Kalau kami tertarik, kami ikut. Kalau tidak tertarik, jangan dipaksa. Udah selesai, begitu aja. Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Kecuali undang-undang negara kita ini melarang kita mengajarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Nah, itu nggak boleh. Nah sekarang kalau dilarang seperti itu, undang-undang misalnya melarang kita untuk mengajak orang yang sudah punya agama untuk masuk ke agama kita, dan ada yang melakukan itu, berarti mohon maaf nih, Kristen dalam hal ini sudah melakukan pelanggaran secara terstruktur. Apa itu? Mengajak orang Islam untuk menyembah kepada Theos dengan membungkus Theos ini dengan sebutan Allah. Nah ini coba direnungkan. Sebagai pakar mungkin silakan Anda renungkan, apakah yang disampaikan Bang Suma ini salah atau betul? Umat Islam tidak pernah usil dengan agama lain. Kami ngapain ngurusin agama saudara-saudara kami? Yang kami perkarakan di sini, yang kami tidak terima di sini adalah saudaraku Kristen yang berasal agamanya dari Roma, ke Belanda, ke Jerman, masuk ke Nusantara, mengambil istilah-istilah kitab suci kami kemudian untuk dijadikan sebagai alat penginjilan. Saya kira begitu untuk sementara. Terima kasih. Perlu saya tambahkan? Ya, silakan, boleh, silakan menanggapi Bang Lamsiang. Terus terang juga saya tidak pandai-pandaian gitu ya. Narasi yang Bang Juma sampaikan itu juga sudah di luar kemampuan saya untuk membenarkan atau menyalahkan. Dalam konteks itu, saya kaitan dengan itu juga, inilah mungkin juga yang menjadi pembahasan kita, karena yang lebih tinggi yang mengatur itu kan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ya tentu negara ini kan begitu. Komplain-komplain seperti itu juga sering menjadi kita dengar. Saya juga memahami itu ya. Kemarin juga ada di Komalnya orang Kristen, dia mendalilkan itu. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Buat mereka menjadi muridku dan baptis mereka dalam namaku. Kalau kita terjemahkan itu sekarang, ini kan bisa konflik. Saya mau katakan, kalau pendeta ngotot di situ, lah kalau begitu, hari Jumat pergi kau ke Istiqlal, kau baptis mereka semua. Kalau yang terjadi apa? Perang saudara gitu loh. Jadi kan kita juga kan tidak boleh menafsirkan ayat itu juga secara kaku gitu kan. Kita juga kan harus lihat kehidupan berbangsa dan bernegara begitu ya. Tapi lebih jauh saya pikir saya tidak menggurui, tetapi masalah-masalah inilah yang mungkin yang harus kita bahas untuk ada penyelesaian secara baik, tidak menimbulkan konflik. Saya pikir itu sebagai penutup bagi saya. Ya, sekali lagi, saya tidak mengatakan ini hanya salah satu pihak, ini antar pihak ini gitu loh. Bukan tidak ada orang Kristen yang menghina Islam, bukan cuma tidak ada, banyak malah menurutku gitu. Saya pikir itu saja. Mungkin kurang lebih terima kasih. Selamat sore gitu. Oke, Bang Lamsiang, sebelum turun ya, sebelum kami turunkan dengan hormat, satu hal yang perlu Anda ketahui, saya sedikit akan berbagi kepada Anda atau sharing.
Saya adalah awalnya seorang ibu rumah tangga biasa, Bang Lamsiang, bukan siapa-siapa. Tapi kemudian saya menemukan salah satu YouTube ya yang men-trigger saya untuk mempelajari kitab kalian itu adalah YouTube Tanpa Ragi dan juga YouTube Murtadin seperti Yusuf Manubulu. Kalau Anda tidak percaya silakan kita lihat kapan YouTube saya ada, kapan YouTube mereka ada. Silakan kita buktikan. Kemudian saya berinisiatif untuk mengkaji secara akademik untuk menjawab pertanyaan dari saudara Kristen terkait agama saya. Saya kuliah. Kemudian saya belajar secara privat bahasa Ibrani. Saya belajar privat bahasa Arab. Upaya saya untuk bisa menjawab tuduhan terhadap agama saya. Itu upaya saya. Tapi kemudian karena kami tidak punya materi kristologi di fakultas-fakultas kami dan di pondok pesantren kami, Bang Lamsiang. Tetapi anehnya kami tidak bisa berdaya apa-apa ketika para pendeta punya mata kuliah Islamologi. Ya. 4 SKS, 7 SKS. Artinya apa? Kalau dalam kaidah ilmu itu konteksnya universal. Yesus itu adalah tokoh peradaban. Apakah terlarang mengkaji Yesus? Hanya khusus orang Kristen yang boleh mengkaji Yesus? Tentu tidak. Yesus itu bukan hak milik. Yesus itu adalah tokoh peradaban yang konteksnya universal. Siapapun bebas mengkaji Yesus. Yesus kalau dipanggil dengan Kristus, maka ilmu yang mengkaji Yesus adalah kristologi. Kata Kristus dan logos. Oh, itu kan bahasa Kristen. Bahasa Yunani iya. Masalahnya adalah semua kaidah akademik menggunakan banyak bahasa Yunani. Psikologi dari kata psi dan logos. Antropologi dari kata antropos dan logos. Apakah itu bahasa Kristen? Tidak. Tolong bedakan bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran. Tolong bedakan bahasa Yunani dengan bahasa biblikal. Jadi kalau kami belajar kristologi dan kembali mendiskusikannya, itu hak mencerdaskan anak bangsa. Itu ada dalam undang-undang. Tapi menjadi offside ketika kami melampaui kapasitas kami misalkannya. Kami paksakan paradigma kami kepada umat Kristen. Makanya kami adakan diskusi supaya itu tidak terjadi. Caranya apa? Kami tunggu orang Kristen naik, kami berdialog dengan mereka supaya apa yang kami sampaikan tidak kami benarkan sendiri. Apakah ada di antara kami ini, Perah, Bang Zuma, saya, memaksakan cara berpikir kami terhadap Bible kalian kepada kalian? Kalian naik ke atas, tunjukkan videonya. Bahkan kami mengkomparasi ketika kami memaparkan isi Bible, itu adalah apa yang kami pahami. Hak kalian meluruskan kalau kalian benar. Masalahnya adalah ketika kalian naik ke sini, kalian mengaku semua punya Roh Kudus. Kalau cuma klaim punya Roh Kudus, kami juga bisa bilang kami dibimbing Roh Kudus baca Bible kalian. Karena Roh Kudus itu sendiri adalah diksi yang muncul dari Al-Quran, yang merujuk kepada malaikat Jibril dan Al-Quran sendiri. Jadi kalau dikatakan kami salah mentafsirkan Bible, mohon maaf, kebanyakan kami membaca. Justru kami meminta konfirmasi kepada kalian, benar nggak ayatnya begini? Maka ketika kalian di internet kalian sendiri punya jawabannya, satu ayat 10 Kristen ditanya 10 jawabannya, kenapa kami tidak boleh berbeda jawabannya? Kenapa kami harus mengikuti kalian yang 10 itu? Yang mana yang betul kami ikuti? Saya pendiskusi 6 tahun, Bang. Satu ayat di kitab Anda itu jawabannya bisa 10 kalau ditanyakan kepada 5 orang Kristen. Kenapa? Ini metafor ya. Kenapa? Karena Pak Denny ada salah satu Kristen itu, Sopiatul lah. Ayat 1 dijelaskan dia, besok berubah lagi penjelasannya. Jadi apa parameter kaidah di dalam Bible? Hermeneutiknya mengikuti siapa? Kalau Anda tanya dalam Al-Quran, jangankan kalian Kristen, kami saja yang bukan mufasir nggak boleh mentafsir Al-Quran. Ada standar dan parameternya. Apa itu? Punya 12 cabang ilmu. Setidaknya punya ilmu mantik, ilmu akidah, ilmu tajwid, ilmu nahu sorof. Nah, masalahnya apakah Kristen punya parameter itu? Biar kami ikuti. Saya sering sekali mengutip perkataan skolar kalian. Nih saya kasih Ibu Rita Wahyu bilang Yesus dan Isa itu pribadi yang sama tapi perspektif beda. Apa kata Kristen? Kami tidak percaya Ibu Rita Wahyu katanya, padahal dia skolar. Saya sampaikan, Pak Esra Soru bilang Yesus itu ditelanjangi, celana dalamnya diganti-ganti, dibongkar, dibuka.
Oh, penghujat Khurifah. Padahal yang bilang Pak Pendeta Esra Soru. Esra Soru itu adalah ini manusia. Kami lebih ke... Kalau kalian merujuk ke kitab kalian dengan metode sola scriptura, kenapa kalian membenarkan yang kalian tafsir lalu menolak tafsiran orang lain? Ini namanya tafsir cabang mandiri, Pak. Makanya saya katakan, kalau memang ada parameter yang kalian rumuskan dari lembaga kalian, misalnya, kami harus ikuti parameter itu. Kami tidak boleh bantah sebagai bentuk penghargaan terhadap kalian. Masalahnya ada tidak parameternya? Mentafsir Bible. Hermeneutik. Hermeneutik ala siapa? Jadi gitu Pak Lamsiang. Kalau Al-Quran, surah Qul huwallahu ahad, kami tidak boleh mentafsir, Pak. Bang Zuma ini tidak boleh mentafsir. Bang Zuma ini bolehnya menukilkan jawaban daripada ulama. Beliau bukan mufasir. Si Perah ini nggak boleh menafsir. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, finnar. Kami punya parameter dalam Islam tuh. Nah, dalam Kristen gimana? Kalau tidak ada parameternya, kalau parameternya Roh Kudus, mohon maaf, saya juga bisa mengaku punya Roh Kudus. Kalau kalian tidak bisa membuktikan kalian punya Roh Kudus, kenapa saya harus buktikan saya punya Roh Kudus? Ini yang kemudian menjadi asbab saudara-saudara Anda Kristen itu menghujat di komal kami. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu mereka menjawab, malu di ruang publik, berani-beraninya menjawab tidak menggunakan data, akhirnya karena malu, mundur juga aduh malu, naik juga udah malu, apalagi udah hujat aja lah biar kena mental nih Syarifah. Hujat saya, hujat Nabi saya, pancing saya marah, keluar tanduk saya tampar bolak-balik, nangis, lapor polisi, katanya ditampar pipi kiri, kasih kanan, tampar pipi kiri, lapor Kapolda. Jadi tolonglah, biar tidak terjadi penistaan agama, biar kita mengedukasi by ilmiah, karena memang ilmu ini adalah hak universal. Tolong, minimal kasih parameter. Gini loh, tafsir dalam Bible tuh harus begini-begini, nggak boleh begini-begini. Oh, baca ayat jangan satu ayat rifa, satu perikop. Saya ikuti, saya baca perikopnya. Tahu-tahu saya lihat di YouTube Pak Pendeta kalau menjelaskan tentang imannya, dia potong juga satu ayat. Enggak, dia baca satu perikop satu pasal. Giliran kami baca satu pasal, giliran pendetanya baca satu ayat. Oh, pendeta saya kan lebih mengerti daripada kamu karena punya Roh Kudus. Gini Pak, yang menjadi permasalahan di dalam ranah dialektika ini. Makanya saya selalu kalau mau diskusi dengan kami umat Islam tuh bawa data. Data dulu baru penjelasan. Gitu Pak. Jadi kalau saya, karena kecintaan saya terhadap ilmu agama, saya dibungkam, saya dipenjarakan, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa, Pak. Buya Hamka itu pernah dipenjara dia menghafalkan Al-Quran dan menafsir Al-Quran. Ulama saya, Imam Ibnu Hambal, ulama saya, Imam Syafi'i, para mufasir kami, itu sudah lebih dulu Pak dicambuk, dipersekusi. Lalu kami berharap, kami masuk ranah apologet ini, kami akan dikasih sayang, dicintai, punya banyak duit, dan tidak akan dipersekusi. Enggak lah Pak, kami tahu kok akan ada pro kontra, dan kami akan menghadapi banyak permasalahan. Itu kenapa kami katakan kami donasikan, kami, apa kata si Perah saya masih ingat? Saya hibahkan jiwa saya dan diri saya untuk membela agama saya. Ini si Perah ini masih ada orangnya di sini nih. Menghibahkan itu apa artinya Pak? Memberikan kehidupan kami. Jadi kalaupun kami mati ketika kami menyampaikan hal ini, bagi kami itu cita-cita Pak. Jadi kalau kami diancam lapor, justru kami menunggu. Supaya apa? Supaya pemerintah kita melihat melek bahwa ada diskusi lintas agama ini. Mari dilihat. Pakai ahli bahasa, mana yang betul-betul akademis, yang berdata, yang berlogika, mana yang murni menghujat tak berdasar dan bersandarkan kepada kaidah keilmuan. Mungkin itu Pak yang ingin saya sampaikan supaya Anda paham sedikit banyaknya dialektika lintas agama. Siap. Sebelum kita sampai ke yang lain, di sini ada umat Kristiani juga yang bergabung, ada Bang Adventis. Kami mengizinkan umat Kristiani bertanya di komal kami, tapi mohon maaf kalau kalian mencoba menjelaskan agama kalian, ya kami juga akan meluruskan ketika kalian baca kitab kalian salah. Masa kami biarkan kalian mempelintir kitab kalian di komal kami? Kan nggak mungkin. Kami mencintai ilmu. Kami juga belajar kitab kalian. Gitu Pak. Bukan berarti kami menafsirkan kitab kalian semau kami. Tidak. Kadang kami mengikuti, malah kami ikuti konteks ayat kalian.
Nah, jadi begitu. Pak Lamsiang, silakan. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita masuk ke ranah dialektika? Di sini ada Bang Zuma sebagai narasumber, tadinya ada Bang Dini, sekarang Bang Adventis juga boleh bertanya di sini. Yang Kristen silakan naik buka cam. Ya, terakhir aja, mungkin himbauan kita juga sebagai anak bangsa, tentu juga semua bertanggung jawab agar situasi di negara kita ini aman, damai, tercipta harmoni antar umat beragama. Saya pikir itu aja kira-kira Uni. Terima kasih kalau Siap. saya undur diri. Ya. Nggak apa-apa Bang Lamsiang, tapi Bang Lamsiang kalau memang Anda punya punya power untuk menyuarakan ini, saya adalah orang yang akan bersama Anda untuk menghentikan semua perdebatan lintas agama dengan catatan semua syarat terpenuhi ya. Karena saya tidak mungkin diam ketika kaum Kristen dibiarkan menghujat agama kami, membahas agama kami, mempertanyakan agama kami. Saya tidak akan diam Bang Lamsiang. Ya, insya Allah. Oke, siap Bang Lamsiang. Ya, oke, kita lanjut. Terima kasih Bang Lamsiang. Kita lanjut diskusi kita. Yang Kristen buka cam, yang Muslim yang saya tahu tidak wajib buka cam di sini karena saya tahu, saya bertanggung jawab. Yang non Muslim buka cam. Saya besarkan Bang Adventis. Kita kenalan dulu. Buka cam di sini karena saya tahu, saya bertanggung jawab. Kepas buka cam mute dulu. Buka cam. Saya besarkan Bang Adventis. Saya tahu tidak wajib buka cam di sini karena saya tahu, saya bertanggung jawab. Aduh, Yang sekali non Bang. Muslim buka cam. Saya besarkan Bang Aduh, sekali Kepas itu lagi loh Kepas. Kepas. Jangan pakai HP Percross lah Kepas. Pakai HP Android atau iPhone biar enak. Ini Abang Bang Adven, silakan hak Anda di sini bertanya terkait agama kami atau menjelaskan agama Anda dengan catatan kami akan berdiskusi dengan Anda. Hak jawab ada pada Anda, tetapi dengan catatan ya, tolong bawa data. Kalau ingin membawa antitesis dari apa yang kami sampaikan, apa yang kami hujahkan dalam kaidah berpikir dan retorika yang kami bangun, silakan bawa antitesisnya, tidak masalah. Silakan, di sini ada Bang Zuma sebagai narasumber dan juga Perah ya. Mana Perah tadi? Perah belum ngomong lagi. Silakan Bang Adventis. Baik, selamat malam ya. Baik, you know me Bang Zuma. Kita udah berapa kali diskusi, cuman belum saya tunjukkan wajah saya waktu itu. Tapi saya mau hanya mau menyampaikan bahwa tadi Uniripa atau Bang Zuma katakan harus ada kaidah-kaidah yang tercatat dari agama Kristen yang digolongkan menista agama Kristen itu seperti apa. Saya tegaskan tidak ada. Bahkan bila Anda bakar gereja pun itu secara Kristen tidak dianggap sebagai penistaan. Karena memang Alkitab, Injil itu mengajarkan harus siap sedia diperlakukan seperti Yesus diperlakukan. Harus siap sedia diperlakukan seperti Yesus diperlakukan. Jadi kalau lapor-lapor kalau lapor-lapor karena Yesus dihina, ada orang ini itu adalah haknya di dalam hukum, bukan berdasarkan agama. Kalau berdasarkan doktrin kekristenan, nggak ada lapor-lapor orang. Lu dibakar juga, lu mau ditikam juga, disalibkan juga nggak boleh lapor. Memang itu sudah ilmu sebagai orang Kristen. Apa kalau sebagai Kristen dihina, lapor? Nggak boleh dong. Makanya jadi ejekan kekristenan ini, tadi sudah ada ejekan, tampar pipi kiri, pipi kanan, beri pipi kiri segala macam. Suruh jalan 1 kilometer, jalani 2 kilometer, diminta jubahmu, diminta bajumu, berikan jubahmu. Kan kita menentang ajaran kita sendiri jadinya. Makanya saya tidak setuju dengan hal itu. Izin, Bang Adven, ini ada yang double apa saya yang dengar salah nih? Yang moderator jangan ditarik orang yang tidak mau naik ya, jangan dipaksa orang yang tidak mau naik. Fullkan, ramaikan di sini non Muslim ya, ramaikan di sini non Muslim. Lanjut Bang, lanjut. Itu, jadi cuman saya hanya mau menyampaikan yang kedua ini, tentang yang dijelaskan Bang Zuma tadi tentang 2 ayat yang beliau kutip, salah satunya dari Markus atau apa tadi itu. Kita harus lokalisir dulu persoalan ini adalah di Malaysia, Brunei dan Indonesia ya. Itu rumpun Melayu lah. Kalau karena masuk nanti ke Arab, tidak ada masalah mereka dikatakan Yesua Ibnullah, nggak ada masalah di sana. Nggak pernah bermasalah mereka itu. Tapi di Indonesia ini umat Muslim tidak setuju dikatakan Yesus itu anak Allah. Nah ini permasalahan ini bagaimana menyelesaikannya. Kalau saya secara pribadi
Sampai hari ini saya tidak percaya nama Tuhan saya Allah. Saya tidak percaya. Itu. Jadi tidak pernah saya mensakralkan nama itu secara pribadi karena saya paham yang tertulis di kitab saya dari bahasa aslinya. Gitu. Jadi tetapi orang-orang di grup-grup komal-komal selalu mempertahankan itu karena kurang pemahaman. Bahkan teman-teman muslim juga ada teos lah apa segala macam. Ya memang teos itu adalah dewa-dewa. Teos ya dewa-dewa kan itu. Apalagi rupanya. Itu sama dengan Deus. Itu sama dengan Deo. Itu semua dewa kalau diterjemahkan ke bahasa Deva kalau di India. Sanskertanya. Kalau ke bahasa Indonesia jadi diserap menjadi dewa. Jadi apa-apa yang salah di situ tidak ada. Jangan tersinggung kalau dikatakan Theos adalah dewa. Emang itu benar. Sebutan orang Yunani terhadap sesembahan mereka yang adalah dewa-dewi itu disebut Theos. Itu. Jadi pendidikan ini memang tidak pernah habis ini. Makanya saya katakan sejauh yang saya ikuti Uniripa aman karena ilmiah. Ya kan, ilmiah dan logika, make sense istilahnya. Jadi kita dibawa untuk memahami loh, mengevaluasi iman kita. Jangan langsung tersinggung lah. Saya tidak pernah tersinggung dengan pembahasan-pembahasan mereka ini. Bang Juma juga nggak pernah saya tersinggung. Karena itu dari perspektif mereka begitu. Lah gitu. Jadi saya hanya mau kasih pencerahan kepada orang-orang di bawah yang ada yang bilang Nora siap-siap, Nora siap-siap. Lah itu juga kita lihatlah, saya juga nggak bisa pastikan itu akan diproses atau gimana, nggak segampang itu juga kan, nggak semudah itu juga memproses orang. Tapi yang saya tahu banyak memang daftarnya bagi mereka. Bapak yang tadi salah satu bagian dari kelompok yang melaporkan kemungkinan, karena ada 3 huruf di belakangnya HBB, Horas Bangsa Batak. Itu, jadi berarti dari kelompok itu, mungkin dari tata bahasanya saya lihat beliau itu ahli hukum. Dan dia tidak mau mencampuri di bidang kitab atau teologi itu. Jadi kalau saya sebagai orang pelajar teologi, satu lagi yang terakhir Uniripa saya mau klarifikasi, nggak tahu ya di universitas lain atau di STT lain, STFT lain. Kalau saya belajar di 2 STFT, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Surya Nusantara Pematang Siantar itu milik Gereja Advent. Lalu Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way milik Gereja Bethel di Jakarta. 2 universitas ini saya belajar S1 dan S2. Kami belajar itu namanya Islamologi, itu malah mendatangkan pembicara dari kalian. Dosen terbang dari Islam. Karena tujuan Islamologi yang kami pelajari adalah untuk membina persahabatan dan persaudaraan, menjaga kerukunan. Bukan untuk merontokkan iman kalian. Nggak tahu di STT yang lain apa yang dipelajari. Kalau ada sekarang orang-orang yang atas dasar kristologi membahas hadis, membahas ini, itu bukan kristologi yang kami pelajari. Kristologi yang kami pelajari, di mana kita bisa sama, di mana kita sudah beda. Itu yang kami pelajari. Oke, kita dari Abrahamik sama. Oke, dari segi ini kita sama, tapi di sini nggak boleh lagi dicoel-coel. Udah beda kita di sini. Itu yang kami pelajari. Makanya akidah nggak pernah kami sentuh. Kalau saya yang belajar, betul-betul belajar itu. Soal yang sudah menyangkut akidah kalian, malah saya ingatkan, udah jam sholat lu. Kita nggak bisa ngobrol lagi, kamu jam sholat. Karena itu udah akidah kalian, nggak boleh lagi kami ganggu kalian di situ. Kalau acara di gereja juga, bahkan acara pernikahan dekat gereja masjid, lagi azan, hentikan dulu acara. Jangan kita teriak-teriak mereka lagi azan. Ini perang agama namanya itu. Itu yang kami pelajari, bagaimana saling memperlakukan dengan baik. Itu kristologi yang kami pelajari, Islamologi yang kami pelajari. Bukan bagaimana merangsek masuk, menyusupkan ajaran-ajaran kisah ke masjid, ke musola, kemana-mana. Bukan, nggak ada itu. Kalau di yang lain saya nggak tahu, nggak jamin. Tapi di kami tidak seperti itu. Makanya di gereja Advent ada AMR, itu Departemen AMR, Adventist Muslim Relationship. Waktu terbatas ya Pak? Jadi kita membina persahabatan, bukan saling merontokkan iman. Begitu ya. Jadi itu yang dapat saya jelaskan. Saya sudah sabar tadi mendengar beliau itu bicara.
Jadi saya hanya, tadi juga saya bilang saya hanya sebentar. Jadi yang dia bilang itu benar, tetapi ada aksi, ada reaksi. Ini bagaimana menghentikan ini? Hanya pemerintah yang bisa menghentikan ini. Nggak lapor-lapor. Kalau lapor-lapor nggak bakal berhenti ini semua ini. Akan makin kacau. Tapi saya selamat karena teman saya Muslim semua teman saya kok. Ya, siap. Anda akan ditanggapi sama Bang Zuma, Pak Adventis. Kita dengarkan Bang Zuma dulu, teman-teman. Silakan Bang Zuma, poin-poin yang disampaikan oleh Bang Adventis. Iya, baik. Terima kasih, Bang ya. Jadi kalau sekarang di era Indonesia merdeka, di era dunia lagi tenang-tenangnya, Kristen itu memang sip dah. Itu karena Indonesia sudah merdeka kan ya. Tapi secara kitab suci. Contoh misalnya di 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Apabila ada orang yang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran ini, ajaran Kristen maksudnya, janganlah kamu menerima di rumahmu. Jangan kamu mengucap salam kepada mereka. Nomor 11-nya, barang siapa yang melakukan itu, maka dia mengambil bagian dari perbuatan jahat. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia disebut pelaku kejahatan. Barang siapa yang menerima orang Islam, maka dia sebagai pelaku kejahatan. Barang siapa yang memberi salam kepada umat Islam, maka dia dituduh sebagai pelaku kejahatan. Matius 13 nomor 50, pelaku kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti kalau orang Kristen bermanis-manis ria, maka siap-siap aja masuk ke dalam neraka. Itu dalil. Indonesia sudah merdeka, saudara-saudara Advent bermanis-manis ria, ya kan merdeka, takut melaksanakan perintah daripada Bible. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam Lukas, apa kata Yesus? Apabila orang tidak membenci ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya laki-laki, saudara laki perempuan, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu tidak diperhatikan sekarang. Ya kan sudah merdeka. Jadi Advent bagus, agama Kristen ya bagus, tapi bagus belum tentu benar kan gitu poinnya. Nah, apa buktinya? Kalau saudara mengatakan kami nggak boleh, kami sekalipun kami dibakar gereja kami bla bla, kan sekarang sudah merdeka, bakar penjara ada Indonesia, iya kan gitu. Tapi perintahnya jadikanlah semua bangsa. Markus 16, beritakanlah Injil. Jadi yang terjadi sekarang adalah Kristen tidak leluasa kemudian mengajarkan Bible karena negara ini berbentuk republik. Siapa yang melanggar pasti kena hukum. Makanya ya bermanis-manis ria. Contoh misalnya, dalil mana yang digunakan kemudian Belanda dalam menjajah? Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Bunuhlah semua laki-laki yang ada di situ. Tawarkan kemudian perdamaian. Kalau mereka mau berdamai, jadikan mereka semua pekerja rodi, jadikan semua mereka budak. Tapi kalau mereka melakukan perlawanan tidak mau berdamai, bunuhlah semua laki-laki. Itu yang dipakai. Indonesia merdeka, disimpan dalil itu. Yang dipakai sekarang, kasihilah, kasihilah, kasih. Itu yang dipakai untuk sementara ini. Tapi kalau Anda belajar Bible, ajaran kasih itu ajaran orang Yahudi, bukan ajaran orang Kristen. Contoh, di dalam Matius 22, nomor 34 sampai seterusnya. Di dalam hukum Taurat inilah kemudian tersimpul hukum terutama dan hukum yang kedua. Kasihi Tuhanmu, kasihi sesamamu manusia. Di dalam hukum Taurat itu tersimpan, bukan di dalam kitabnya, bukan di dalam kaidah-kaidah pengajaran kekristenan. Bukan. Coba Anda baca tuh. Di mana hukum kasih itu tersimpan? Di dalam Taurat. Lalu Taurat di dalam Efesus 2 nomor 15 semuanya sudah dibatalkan. Berarti perintah kasih sudah dibatalkan. Kenapa orang Kristen berkasih-kasih kelihatan agak santun? Ya karena hidup di mayoritas Islam. Kesimpulan saya untuk sementara seperti itu. Karena saya baca Bible. Dan keadaan sebelum Indonesia merdeka kan porak-poranda Nusantara ini. Siapa pelakunya? Apa nama Tuhannya? Apa nama kitabnya? Apa nama tempat ibadahnya? Kan kita tahu, kita dengar, kita bukan orang tidak belajar.
kita masih ditorehkan buku sejarah. Dan itu sejarah kehidupan Nusantara, anak Nusantara itu ada. Yang kedua, kalau saudara saya ini, saudara Advent ini, merasa bahwasanya kalau ada kegiatan-kegiatan gereja, kemudian orang azan hentikan, bla bla. Bukan begitu poinnya, saudaraku. Ibarat kata, pelarangan minum minuman keras. Kita datang kepada orang-orang kemudian untuk membongkar kios-kios mereka, memukul orang yang mabuk. Bukan kayak gitu. Bukan toko-toko penjual mirasnya yang kita hancurkan, bukan. Tetapi hatinya orang-orang yang kita matikan. Meskipun banyak toko miras, kalau mereka sudah menyadari tidak minum miras, mereka tidak akan menyentuh itu. Maksudnya apa? Bible Anda yang harus dikembalikan kepada nilai-nilai luhur dari Yunani. Itu. Tidak bisa mewakili Kristen secara keseluruhan. Kalau saudara sudah tidak ada, bagaimana dengan Kristen yang lain? Kalau Anda adanya di Jakarta, bagaimana dengan yang ada di Makassar, yang ada di Medan, yang ada di Papua? Anda memang baik, tapi cuma seorang. Tetapi secara berkelompok, secara agama, secara kitab, ya sama aja. Nama Tuhan kami diambil, nama kitab kami diambil, nama gelar-gelar nabi kami diambil, ya sama aja. Hilangnya saudara Adventis, maka tidak akan adanya saudara tidak merubah apa yang disebut hal yang harus dihilangkan dari dua agama ini, yaitu perdebatan. Nah, bagaimana caranya membuat perdebatan ini hilang? Ya, saudara Kristen harus tahu diri dong. Kembalikan istilah-istilah Islam di dalam Bible, mau itu Advent, mau Katolik, mau Protestan, kembalikan aja. Barulah kemudian kita jalankan agama kita masing-masing dengan damai. Itu baru betul. Tapi kalau masih ada istilah Allah, masih ada istilah bla 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 dalam Bible, ya saya rasa kalaupun hilang perdebatan ini sementara aja. Generasi berikutnya akan berdebat lagi. Bahkan mungkin mereka bisa perang. Karena kenapa? Agama Kristen susah untuk diajarin. Padahal masalahnya sepele. Persekutuan Gereja Indonesia rapat, hilangkan semua istilah Al-Quran, dah selesai, aman, terbit Bible baru. Subhanallah, maka Indonesia akan damai, Kristen dan Islam akan rangkulan untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan baik. Sederhana bukan? Toh Kristen tidak akan merubah, dan tidak Yesus Tuhan ini yang dituhankan oleh Kristen tidak akan berhenti menjadi Tuhan kalau terjemahan dikembalikan kepada marwahnya. Kristen tidak akan menjadi agama kasar, agama bengis kalau dikembalikan kepada marwahnya. Kristen tidak akan menjadi rendah kalau dikembalikan kepada marwahnya. Tidak akan. Orang-orang Kristen yang ganteng, cantik tidak akan menjadi buruk rupa ketika kitabnya dikembalikan kepada marwahnya. Tidak. Tidak, justru akan memberikan harga nilai yang sangat luar biasa ketika Kristen tampil dengan kekristenannya. Kita menghargai, kita hormat dengan itu. Maka solusinya apa? Cuman satu. Kembalikan istilah-istilah Al-Quran, maka Indonesia akan jaya. Kristen, Islam rangkulan berpelukan untuk bahu-membahu mengisi kemerdekaan agar mensejahterakan Indonesia ke depannya. Saya kira begitu solusi dari saya. Mohon izin untuk sementara karena di sini sudah mau ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bang Advent, silakan. Setelah itu saya akan sapa Guru Zending. Tapi sebelumnya izin saya sapa dulu tamu yang ada di sini. Panggil aja Bang Zuma karena beliau istirahat, maka kita akan isi dengan yang lain. Panggil aja Muslim atau non Muslim, silakan buka cam. Oke, izin saya panggil aja Muslim atau non Muslim. Guru Zending di mute dulu ya. Panggil aja Muslim atau non Muslim. Oke, dibuka camnya brother. Untuk meminimalisir penghujatan kita buka cam. Biar kita fair di sini diskusi. Karena kalau Anda menghujat nanti saya tidak tahu laporkan mukanya kayak mana. Apalagi namanya nggak asli ya. Silakan dibuka cam. Oke, terima kasih. Oke, standby. Saya izinkan Bang Adventis menanggapi lagi karena saya juga akan menanggapi setelah itu berdasarkan fakta historis, karena yang namanya historis itu repeat itself, akan terulang kata orang-orang kampung saya ya. Maka saya akan membawa wawasan dari sejarah nanti. Kalau salah saya bahasa Inggrisnya diluruskan aja lah. Udah lama gak pulang kampung. Ya, Bang Advent, silakan.
Ada tiga ya. Yang pertama, betul yang Bang Yuma katakan, saya tidak bisa mewakili satu kelompok orang. Saya tidak bisa mewakili bahkan gereja saya sendiri, apalagi umat Kristen di Indonesia yang begitu beraneka ragam. Sesama mereka aja berantem di Komal, baik tentang konsep ketuhanan dan yang lain-lain. Nah, jadi tidak ada yang bisa mewakili satu dengan yang lain. Ya, itu nomor dua. Tentang kembalikan marwah kitab atau istilah-istilah kitab kepada yang aslinya saja. Jangan mengutip atau jangan meminjam atau mencuri dari kitab Muslim. Ini sangat saya setuju 100%. Saya sangat setuju. Justru saya sangat lebih suka membaca kitab kami di dalam bahasa Batak karena di situ tidak ada kata Allah, yang ada debata. Itu sama dengan dewata. Ya, debata di sana. Lalu kalau Tuhan masih ada di sana karena Tuhan memang bukan bahasa Quran. Lalu nabi di sana panurirang, bukan nabi. Rasul di sana tidak ada, yang ada adalah apostel. Ya, tidak ada iman di sana, yang ada haporseaon. Jadi ini kenapa ke bahasa Indonesia tidak bisa? Asal juga nggak tahu kenapa asal usulnya ini. Tetapi ternyata di berbagai bahasa daerah bisa tanpa menggunakan istilah-istilah Islami. Bisa. Kalau lai mau, bisa. Jadi, kalau menyuarakan ini, saya dukung Anda semua. Saya mendukung. Dan teman-teman Kristen nggak usah ngotot tentang ini. Memang salah ya salah aja. Alkitab itu sudah jelas. Al itu istilah orang Islam. Alkitab artinya bisa itu sang kitab, bisa seluruh kitab, macam-macam pengertiannya itu nanti. Jadi, ya makanya kitab suci katakan ya, kitab lain sudah meminjam dari Muslim kitab. Jadi itu saya setuju. Cuman begini, saya mau bertanya ini kepada Bang Daman atau Uni Ripa, kalau karena Bang Juma mungkin sedang sholat. Ini, apakah huruf ALLAH bisa dianggap sama dengan alim Allah dalam tulisan bahasa Arab itu? Itu bahasa Arab dilatinkan sebenarnya. Dalam makna ya, makna sesungguhnya alif lam lam ha, apakah itu sama dengan ALLAH? Itu tulisan Latin dari bahasa Arab sebenarnya, Pak. Misalkannya ada bahasa Arabnya adalah zambun misalkannya. Itu dituliskan dalam bentuk bahasa Indonesia dalam bahasa huruf Latin. Sebenarnya kan lafaznya sama saja. Kalau dia Allah, maka L-nya cuma satu, Pak. Kalau kenapa harus double L-nya? Karena ada lantunan di situ kan. Kalau di kami itu udah ada tasydidnya, ditafkim kaidah bacanya, ditebalkan. Jadi itu hanya ditranslate ke hurufnya aja, ditranslate dari bahasa Arab dijadikan bahasa huruf Latin gitu. Sebenarnya kalau kita bicara kaidahnya kan memang tidak ada ALLAH di dalam kitab kalian sebenarnya. Begitu. Dan kaidah menyebut Allah itu pun kami juga tidak paham. Kristen dapat dari mana begitu. Seolah-olah nih mohon maaf ya. Nama saya Rifa. Tiba-tiba diambil nama saya Rifa. Di rip kan enggak boleh begitu gitu kan. Padahal ALLAH-nya ada L-nya ada dua. Tiba-tiba dijadikan satu Allah. Nah, jadi begitu Pak. Itu menurut kaidah bahasa itu, ya. Ini sebelum saya turun. Kenapa saya tanya itu? Karena saya bandingkan dengan orang Yahudi selalu tidak setuju dengan YHWH. Karena menurut mereka nama Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa diterjemahkan dari huruf Ibrani ke huruf manapun. Harus tetap dibaca dengan huruf Ibrani. Enggak, Yod-Heh-Vav itu kan juga dilatinkan Pak. Dari kata Yod, He, Vav, He. Kalau dijadikan YHWH jadinya Pak. Sama aja. Ya itu. Sama aja dengan ALLAH. Ya, terima kasih buat Bapak Adventis ya. Semoga sehat selalu. Yang penting ya. Siap. Oke, saya akan tetap